Polri akhirnya meminta maaf atas insiden oknum Brimob Maluku tewaskan siswi SMP. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mabes Polri menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anggota Brimob terhadap 2 pelajar di Maluku. Pernyataan resmi disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Joni Edison Isir, sebagai bentuk tanggung jawab moral institusi atas tindakan yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai kepolisian. Isir menegaskan bahwa tindakan individu tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang menjadi pedoman anggota Polri. Polri menyampaikan permohonan maaf atas tindakan individu Polri tersebut yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang tentunya dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, kata Joni Edison Isir kepada wartawan Sabtu 21 Februari 2026. Ia juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya korban serta empati mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Polri lanjutnya berkomitmen untuk menindak tegas personel yang terlibat melalui proses hukum dan penegakan kode etik. Polri berkomitmen tegas dalam proses penegakan hukum dan kode etik terhadap individu personel yang terlibat secara transparan dan akuntabel, ungkapnya. Selain itu, Polri mendoakan agar keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah tersebut, serta mengajak masyarakat ikut mengawal proses hukum agar berjalan sesuai prinsip yang berlaku. Sementara Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menuntaskan secara profesional, transparan, dan berkeadilan penanganan kasus insiden yang terjadi di sekitar kampus Uningrat, Kota Tual. Komitmen tersebut ditegaskan melalui langkah penegakan hukum pidana sekaligus penegakan kode etik profesi Polri. Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi, bahwa dugaan tindak pidana dalam kasus ini ditangani oleh Polres Tual. Terduga pelaku yang merupakan oknum anggota Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor AN Bribda MS telah diamankan dan ditahan di rumah tahanan Polres Tual guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai proses hukum yang berlaku. Kombes Rositas juga memastikan selain proses pidana terhadap terduga pelanggar juga dilakukan proses penegakan kode etik profesi Polri. Apabila dalam proses tersebut terbukti melanggar kode etik profesi Polri, maka terduga pelanggar dapat diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tegasnya. Peristiwa tragis ini bermula saat kedua korban yang merupakan kakak beradik melintas menggunakan sepeda motor di ruas Jalan RSUD Maren, Kota Tual. Saat itu keduanya masih mengenakan seragam sekolah dan tercatat sebagai siswa kelas 9 Madrasah Aliyah Negeri. Di tengah perjalanan mereka diduga dihentikan oleh terduga pelaku dan kemudian dipukul menggunakan helm hingga terjatuh dari sepeda motor. Insiden tersebut berujung fatal bagi salah satu korban, tampak korban AT 14 tahun meninggal dalam kondisi telungkup sebelum akhirnya dievakuasi oleh anggota polisi menggunakan mobil dinas. Peristiwa tragis itu bermula ketika dua pelajar yang merupakan kakak beradik melintas menggunakan sepeda motor di ruas jalan sekitar RSUD Maren, Maluku. Saat kejadian, keduanya masih mengenakan seragam sekolah. Kedua korban diketahui duduk di kelas 9 di salah satu sekolah Islam negeri setingkat SMP. Ketika melintas, mereka diduga dihentikan oleh terduga pelaku. Tak lama berselang, terduga pelaku diduga memukul korban menggunakan helm hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, salah satu korban berinisial AT 14 tahun meninggal dunia dan telah dimakamkan pada Kamis, 19 Februari 2026. Sementara satu korban lainnya masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Terduga pelaku Bribda MS telah diamankan tidak lama setelah kejadian dan saat ini ditahan di rumah tahanan Polres Kota Tual. Kasus ini menjadi perhatian luas publik dan berbagai pihak mendesak agar proses hukum dilakukan secara terbuka serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Polri menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku demi menjaga integritas institusi dan kepercayaan masyarakat. Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dadang Hartanto, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka
kepada keluarga korban dugaan penganiayaan anggota BRIMOB terhadap seorang siswa SMP AT 14 tahun di Kota Tua, Maluku. Permohonan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral institusi atas peristiwa yang melibatkan oknum anggota BRIMOB. Kami turut berduka cita dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Musibah ini menjadi perhatian serius kami dan akan ditangani secara sungguh-sungguh, tegas Dadang dalam keterangannya, Jumat 20 Februari 2026. Dadang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Kepolisian meminta publik mempercayakan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat yang saat ini sedang berjalan. Kasus ini menjadi perhatian luas setelah aksi kekerasan yang diduga dilakukan oknum anggota Kompi 1 Batalion Cipelopor Satbrimob Polda Maluku menyebabkan satu korban meninggal dunia dan satu lainnya masih dirawat. Sebelumnya, keluarga korban secara tegas meminta agar kasus ini diusut tuntas dan dilakukan secara transparan. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh ayah korban, Rizik Tawakal, saat menerima kedatangan dan Satbrimob Maluku Kombes Irfan Martondan, Kapolres Kota Tuol AKBP Wansi Desasmoro di rumah duka. Saya minta ini diusut transparan, ujar Rizik, Jumat 20 Februari 2026. Ia menegaskan agar perkara tersebut tidak diproses secara bias dan menjadi pembelajaran serius agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Sementara, terduga pelaku, Bribda MS, telah diamankan dan ditahan di rumah tahanan Polres Tuol Talama setelah kejadian. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.